makanya saya berani buat melawan. Tahu kepepet, kayaknya sih kepepet karena motor satu-satunya nggak ada lagi, akhirnya saya berani ngelawan. Sobat penyintas, profesi ojek online menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Banyak kisah di balik pekerjaan yang menyita waktu di jalanan ini. Seperti pengemudi ojek online yang bernama Hasan. Setiap hari ia bekerja mencari nafkah sambil membawa putrinya yang masih berusia 2,5 tahun. Pria asal Samarinda, Kalimantan Timur ini terpaksa membawa sang anak karena tidak ada yang merawat atau mengurusnya selama ia pergi bekerja. Istrinya secara diam-diam pergi meninggalkannya saat Aisyah sang putri baru berusia 6 bulan. Bagi pria berusia 33 tahun ini bukanlah hal yang mudah untuk selalu membawa buah hatinya bekerja. Apalagi ketika hujan turun, Hasan harus berteduh untuk melindungi anaknya. Kondisi seperti ini harus membuatnya meminta maaf kepada para pelanggan karena menunggu lama. Warga yang menggunakan jasa Hasan mengaku kaget ketika ia membawa anaknya saat mengantarkan makanan pesanan. Namun tidak ada pilihan lain. Meski penghasilannya menjadi berkurang karena mengojek sembari membawa anak, namun Hasan bertekad tetap membesarkan sang anak seorang diri. Ojek online memang bukan hal baru lagi, tetapi bagaimana jika profesi ini dilakukan oleh seorang dokter muda? Jas putih dan selasar instalasi pemulasaraan jenazah menjadi bagian keseharian dokter muda Ahmad Naban alias Kodi. Menjalani keseharian magang atau koas di Rumah Sakit Umum Daerah Padangbari, aktivitas dokter muda ini juga diisi presentasi di hadapan rekan-rekannya. Tetapi sosok Kodi si dokter muda langsung berubah saat ia tiba di rumah. Iya, di luar aktivitas sebagai dokter koas, anak ketiga dari 4 bersaudara ini juga menekuni kerja sampingan menjadi pengemudi ojek online. Kodi mengaku kerja sampingan hanya ia lakukan di luar jadwal belajar kedokteran, terutama di waktu jam senggang. Hidup Kodi yang sangat mandiri diapresiasi oleh salah satu pengguna jasanya. Menurut si pengguna jasa, Kodi menjadi inspirasi bagi para pemuda lain untuk mau bekerja keras. Sobat penyintas, profesi ojek online menjadi salah satu profesi yang sedang tren saat ini. Banyak kalangan yang menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber mata pencaharian. Namun profesi ini juga sangat beresiko menjadi korban kejahatan, terutama ketika bekerja di malam hari. Nasib naas baru saja menimpa Suryana, seorang ojek online pada tahun 2020 silam. Ia mengalami musibah begal orang tak dikenal di daerah Cipinang Muara 2, Jakarta Timur. Saat itu pukul 1 dini hari, Suryana hendak mengambil orderan makanan untuk pelanggannya. Namun selang beberapa menit kemudian, Suryana dipepet 2 motor dengan 4 orang penumpang. 4 orang, 2 motor. Handphone Suryana pun dirampas para pelaku. Beruntung motornya tidak diambil oleh begal lantaran Suryana nekat melawan. Akibat perlawanannya, Suryana terkena luka bacokan senjata tajam di 2 tempat. Kronologinya, dari itu saya lagi biasa dapat orderan food, ojek, sekitar jam 2 kurang seperempat. Tiba-tiba saya dipepet oleh 2 motor di depan rusun Cipinang Muara. Tuh kejadiannya cepet, HP diambil, beruntung motor nggak jadi diambil karena saya ngelawan. Hingga akhirnya saya kena bacok 2 tempat. Suryana mengaku jarang sekali mengambil orderan di saat malam hari, namun lantaran Suryana ingin menjemput istrinya, ia berniat sekalian mengambil orderan makanan di daerah tersebut. Itu emang nggak sengaja aja, Pak. Biasanya kan saya nggak cuma siang aja, pas kebenaran ngejemput istri, dapat order ya udah saya ambil. Nah, mungkin namanya musibah kita nggak tahu tuh kejadian itu. Biasanya di lokasi kejadian ramai lalu lalang kendaraan dan kegiatan masyarakat sekitar. Akan tetapi pada saat itu tidak ada seorang pun yang terlihat di tempat. Sehingga keadaan yang sepi ini menjadi waktu yang tepat bagi para begal untuk melancarkan aksinya. Sepi banget, Kak, itu nggak ada orang satupun. Situ biasa tempat rame, bener-bener rame, cuma pas kejadian tuh nggak ada orang satupun.
Kalau di CCTV aja ketahuan nggak bener-bener nggak ada orang, cuma ada satu warung. Itu aja pas sudah kejadian dia baru keluar. Suryana tidak tinggal diam ketika si pelaku begal yang berjumlah 4 orang merampas ponsel miliknya. Dirinya melakukan perlawanan, namun komplotan begal segera melayangkan senjata tajam ke arahnya. Akibatnya 2 bagian tubuhnya terkena bacokan, di antaranya di jempol dan kaki bagian tulang kering, sehingga Suryana harus mendapatkan 15 jahitan. Saya kena luka bacok 2 tempat di jempol sama tulang kering. Totalnya 15 jahitan. Suryana memberanikan diri untuk melakukan perlawanan lantaran para pelaku terlihat masih remaja di bawah umur. Selain itu, ia juga berusaha mempertahankan motor pribadi miliknya satu-satunya agar tidak dirampas para begal. Karena mereka masih anak-anak, Mbak. Kayaknya mereka masih ragu. Dari gaya nyerangnya aja mereka ragu. Makanya saya berani buat melawan. Tahu kepepet, kayaknya sih kepepet karena motor satu-satunya nggak ada lagi, akhirnya saya berani ngelawan. Walau hanya dengan tangan kosong, Suryana mati-matian melawan 2 orang pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit. Namun seorang diri melawan 4 orang begal tentu saja membuatnya kewalahan. Ia hanya memikirkan agar bisa selamat dari sabetan senjata tajam para pelaku. Kalau kesel sih kesel, Mbak. Cuma kan bagaimana, mereka bawa senjata 2 celurit, sedangkan saya tangan kosong. Ya kalau kesel, waktu ketemu di Polda aja, kalau nggak dicegah sama Pak polisinya udah nggak tahu dah kayak gimana kejadiannya. Suryana tidak hanya berniat mengambil orderan di malam itu, ia juga ingin menjemput sang istri yang berjarak 1 kilometer dari tempatnya mengambil orderan. Beruntung istrinya saat itu belum sempat ia jemput, sehingga hanya Suryana yang menjadi korban pembegalan ini. Ngojek malam tuh jarang, cuma bukannya sering sih, cuma jarang, pas kebetulan aja, Mbak. Jadwal jemput istri jam 2 kurangnya saya dapat order. Untungnya itu istri nggak ikut ngambil orderan itu. Kalau istri ikut nggak tahu dah kejadiannya kayak gimana. Soalnya jarak dari resto yang saya dapat order sama tempat istri itu nggak begitu jauh, cuma 1 kilo. Kawanan begal ternyata sudah mengintai Suryana sebagai calon korban. Selain mengincar ponsel, mereka juga berusaha mengambil barang berharga lainnya. Tidak puas dengan hasil jarahannya, si pelaku berusaha mengambil motor Suryana. Namun usaha pelaku ini gagal lantaran Suryana menendang motor itu. Itu saya lagi ngecek posisi resto, Kak. Soalnya saya nggak pernah dapat orderan resto itu, jadi saya lagi ngecek. Nah tiba-tiba dari sebelah tuh saya langsung dipepet, nyampe motor saya jatuh. Dia langsung ngambil handphone. Yang satu ngambil handphone, yang satu ngambil motor. Itu motor udah tinggal jalan, cuma saya tendang. Disitulah kalau dari CCTV kayaknya dia mengacungin celurit karena pas kaki. Saat kejadian, Suryana tidak sedang menggunakan jaket dan helm ojek online miliknya, sehingga para pelaku tidak menyadari profesi Suryana adalah ojek online. Nggak ada sama sekali, biasa aja, namanya tukang ojek, biasa aja, nggak mikir kemana-mana. Memang sih hari itu saya nggak bener-bener nggak pakai atribut, cuma pakai helm aja nggak dipakai, digantung di motor. Mungkin kalau saya pakai atribut beda cerita lah. Itu saya lagi pakai jaket biasa, helm saya gantung di motor. Mungkin mereka ngiranya saya bukan ojol. Tidak lama setelah kejadian, ada ojek online yang datang membantu Suryana. Akan tetapi usaha mereka mengejar pelaku kandas karena ojek online yang menolong Suryana tidak terlalu paham rute daerah itu. Pas kejadian tuh ada ojol satu, cuma dia anak Cikarang, jadi dia nggak tahu rute situ. Jadi dia ngejar, cuma nyampe jalan Pahlawan Revolusi udah kehilangan jejak. Ada yang ngejar, anak ojol, dia pas kebetulan lewat, cuma dia juga ragu. Disangkanya saya komplotan mereka. Cuma dia pas saya lagi di rumah sakit dia balik lagi ngejelasin. Usai musibah itu, Suryana memilih berhenti sejenak dari aktivitas ojek online. Kini ia lebih fokus melanjutkan usaha milik mertuanya dengan perjualan lontong sayur di dekat rumahnya. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, namun keselamatan nyawanya tidak terlalu beresiko, seperti saat ia masih menjadi driver ojol. Sebenarnya sih jualan ini saya nggak ada niatan ya, berhubung
peninggalan mertua, langganannya udah alhamdulillah banyak, akhirnya saya nyoba buat nerusin. Itu aja nggak ada niatan sama sekali. Awalnya saya pagi jualan, siang tuh saya ngojek. Cuma dari sebelum lebaran kemarin, sebelum puasa, saya fokusin di jualan aja Mbak, main online juga. Jadi udah jarang-jarang sekarang saya ngojek. Agak trauma juga sih, masih agak trauma.